Yang kedua Pak Naryo 15 juta. Untuk tower itu sebenarnya nanti bisa dicek di BAP. Itu semua pada bagan. Penggunaannya sudah tertulis. Saya berbicara ini sesuai data fakta lapangan dan hasil limpahan kejaksaan ke inspektorat. Kalau nanti perkataan saya bertanggung jawab dengan jabatan politik saya. Itu yang pertama. Itu saya bendahara, saya kasihkan uang sebesar 13,5. Di BAP nanti bisa dibuka terkait program kegiatan itu 13,5. Karena kan ada kegiatan-kegiatan yang urgent yang membutuhkan tindakan, yang membutuhkan kebijakan. Saya selaku pemerintah desa yang mempunyai tanggung jawab untuk mengeluarkan kebijakan, secara otomatis dana-dana tersebut saya keluarkan dengan catatan bisa dipertanggungjawabkan. Kesalahan saya akui salah. Sebelum kegiatan-kegiatan itu saya belum masukkan ke RKKD, tapi sebenarnya sudah ada penyelesaian dari Camat David, Camat Trimul, Pak Camat Dudi, dan Pak Sekcam yang berdua sudah mau memfasilitasi, tapi mentok. Dikarenakannya ada sesuatu yang tidak bisa dilaksanakan. Yang 15 juta penerimaan Pak Naryo itu saya gunakan untuk pengurukan jalan Tampungan sampai Cemong. Itu kegiatan itu pengurukan sekitar 3 kilo tahun 2021. Nilainya habis 30-an juta lebih, dapat 15 juta. Itu setor dari PU. Itu dari inspektorat itu sudah cross check dari DPR. Nanti apabila BAP ini tidak sesuai pengeluaran dari inspektorat, yang dari kejaksaan dilimpahkan karena kegiatan ini, permasalahan ini tidak memenuhi syarat untuk dilaporkan. Tahun 2021 saya tanya yang wilayah Cemeng sama Tampungan, dulu itu kan jalannya jelek, mau lewat saja kalau setelah hujan itu kan tidak bisa. Apakah salah saya selaku yang punya wilayah, yang punya otoritas untuk mengeluarkan kebijakan kaitan kegiatan urgent untuk mengurukan? Salah nggak? Kegiatan-kegiatan itu kan sudah diklarifikasi, dicek sama DPU per tim. Jadi saya berani mempertanggungjawabkannya. Untuk tower di RT 7 tahun 2023 Desa Cemeng dapat program HFP hibah senilai 255 juta. Terimanya jaringan. Karena kan kegiatan itu akhir tahun membutuhkan pembiayaan yang segera. Saya juga benarkan. Sebenarnya musyawarah itu sudah ada dari segenap masyarakat RT 07 sampai 09 data, ada orang 50-70. Dari pemerintah desa yang data, bendahara juga data, perencanaan juga data, IT juga data, bayar juga data, saya sendiri juga data. Dari pergi data 3 orang mengadakan musyawarah
Hasil musyawarah karena kegiatan itu urgent, karena kan tidak adanya pembiayaan, warga iuran 200 per yang mendapatkan jaringan HMP, terkumpul nilainya dikasihkan 17,5. Padahal penambahan jaringan itu 1 kilo 80 meter itu habisnya 32.500.000. Nanti pengurus bisa konfirmasi ke depan semuanya. Itu deal. Untuk pembangunan sumur sama baknya itu kan tidak ada pembiayaan. Dari pemeriksaan tersebut, inspektorat itu melalui Perkimda DPU diproses habis 135 juta sumur dapat bak. Nah, uang sebesar itu dari mana? Nah, dari penambang tower 2 tempat tadi, dari penerimaan Pak Naryo sama Pak Bayan Siono, yang saya mau dikasihkan bendara, katanya sudah akhir tahun, melangkah tahun nggak bisa. Ternyata dikomprotir sama inspektorat saya bendara dengan sekjen, tidak apa-apa. Itu kan monggo kebijakan Pak Sekdes ya, bendara. Clear ya. Untuk karena tidak ada pembalian tidak mau, saya pergunakan untuk membantu pembuatan bak dan baknya. Kalau sumur pribadi juga dibakar gayungnya Pak Yadi, dibakar. Dan pembuatan bak itu juga dibantu gayungnya 25 juta. Uang senilai 85 sisa pembuatan sumur itu dari Pak Yadi 25, dari pembuatan tambahan jaringan 36. Lainnya itu uang saya pribadi kurang lebih 30 sampai 7 atau berapa juta itu murni pribadi, bisa dipertanggungjawabkan, sudah dicek di BAP, di ONAP sama BPUK pergi. Nah, kegiatan-kegiatan seperti ini saya selaku penanggung jawab yang punya wilayah mau berbuat untuk kebijakan untuk kemajuan masyarakat. Kalau program ganti program labor, ganti program labor, apakah saya itu dipanggil itu 22 kali dan kejaksaan pergi kepolisian. Ternyata kan dari hasil pemeriksaan inspektorat ini kan saya tidak bukti. Ya, kesalahan saya adu. Satu, tidak memasukkan RKKD terlebih dahulu. Yang kedua, saya katanya kurang musyawarah. Saya selaku yang punya wilayah, sebenarnya musyawarah itu kan saya sudah upayakan. Kalau saya mengambil kebijakan, saya dikritik habis-habisan. Kalau sekdesnya ambil kebijakan, teman-teman tidak mau tahu. Tanpa tarik, tanpa pemberitahuan yang pimpinan. Kita selalu pemerintah desa mendapatkan teguran dari BPD selaku perangkat kerja. Nanti bisa bertanya proyek sama BPD. Setiap ada pertemuan musyawarah pasti kita disemprot. Karena apa? Tidak sesuai dengan keinginan investasi dari BPD. Nanti bisa masyarakat bisa dipertanyakan atau BPD bisa maju. Kita buka-bukaan saja pada ini supaya demi kemajuan dan kemaslahatan khususnya warga desa Jember. Dari semua kegiatan-kegiatan ini, yang terakhir, permasalahan ini baru selesai
timbul permasalahan baru lagi dengan penjualan kayu jati di SD Cemeng 1. Katanya aku 15 juta. Dari hasil dari surat yang dibuat, bulan berita acara menyebutkan yang menjual kayu jati di SD Cemeng 1 itu Pak RT, Pak Kepala Desa memerintahkan Pak RT untuk menjual kayu jati. Nanti Pak RT 1 tolong konfirmasi. Ya, dia ya. Itu yang 115 juta itu ada 2 notulen karena ada perubahan. Keduanya itu saya sudah kasihkan inspektor. Nanti tolong Pak Kepala Sekolah klarifikasi ini kaitannya nama baik, pencemaran nama baik, dan persoalan dan merupakan perbuatan jahat dan pemaksuan tanda tangan dan lain-lain. Nanti bisa diproses sendiri apakah tuntutannya. Kita tidak akan, saya tidak ada perbedaan dari klarifikasi yang 1, 2, 3 itu. Nanti bilang apa adanya, pertanggungjawabannya dunia akhirat. Yang pertama tadi dari PTSL, tolong panitia maju. Ya Pak. Ya. Pak Joko, Anda selaku panitia, apakah saya menerima uang 50 juta dari Anda? Apakah uangnya itu disalurkan kemana? Yang tahu kan situ. Dalam rekening disalurkan ke tempat. Nah, kegiatan barangnya itu ada wujudnya enggak? Tempatnya Pak Ali, Pak RT 19 ada, yang dia punya wilayah ada, Pak Ali, Pak Ustaz ya, ada. Dia ya ada ya. Itu honor saya loh, itu hak saya loh. Yang kedua, terima kasih Pak Joko. Pohon Jati Pak RT 19 sama Pak Bayan Siono, monggo klarifikasi. Klarifikasi di Makom itu jadi tanahnya untuk pemberian untuk memberikan makam berhubung makamnya sudah penuh dari Pak RT 19 mohon untuk dilibatkan untuk Pak RT soalnya dari desa jadi akan dijual sama Pak RT dijual yang memberi makam jalan di dalam itu ini harga 3 juta saya menyatakan pembagiannya dulu Pak RT 1 juta desa 1 juta Pak RT 1 juta seperti itu uang di bawah bakulan yang bawah bakulan itu aja ya jadi nah
berhubung orang dikatakan Pak RT untuk bingung anak-anak akhirnya bagiannya desa dikasihkan ke desa itu kita tidak terima. Ya, masih Jim ya harus diganggu Mas banyak ini atau penjualan jam itu laku seharga 3 juta dan membeli radio dikasihkan ke saya, langsung saya kasihkan ke desa dan sempat dikasihkan untuk biaya pencabutan tunggak jati. Dan pencabutan tunggak jati itu mencapai angka 5 juta lebih, dan untuk pencabutan itu mengundang Bawang Bintu selaku Karang Taruna juga terbebani untuk menambah biaya tersebut. Terima kasih. Deklar ya. Nah, yang untuk jati di SD Demang 1 Pak Sabana ikut tidak? Ya Demang 3 hadir kan? Nah, untuk penambahan jaringan dari PTG itu saya itu dari kejaksaan dikasih waktu 2 minggu untuk menyiapkan barang bukti berita acara penambahan. Ya, penambahan saya harus menyiapkan 2 minggu. Saya terbang sendiri karena ingin mencari kebenaran ke Jakarta, ke PTG. Saya tidak dikasih pemberiannya, tidak kasih buktinya. Saya kembali lagi dengan pengacara saya lewat kejaksaan, minta surat supaya saya dikasih bukti penambahan jaringan yang diterima Pak Bayan Suyono sama Pak Naryo. Nah, ternyata setelah saya dapat barangnya itu Pak Bayan Suyono punya, sudah dari dulu Pak Sekdes punya. Nanti Pak Bayan Suyono bisa klarifikasi. Nah, itu buka-bukaan saja kita. Ternyata saya terbang 2 kali untuk mencari barang bukti ini. Di desa sudah ada kiriman email. Itu kan mempersulit nama persidangan. Barang bukti. Deal ya. Nah, yang terakhir ini Pojati. Ini kaitannya yang bertanda tangan pembuatan berita acara notulen ada 4 orang. Sekdes, Bayangkara, Pak Kepala Sekolah, Pak Bejo, Mogo, Pak klarifikasi. Nah, kira mungkin lo rampung lo agar kayu jati beleh. Permasalahan-permasalahan seperti ini kan menjadikan problem saya selama 6 tahun. Mau ambil program laku. Apakah tidak menghambat kegiatan program pembangunan dan kemasyarakatan di desa? Tahun 2020 sampai 2023 program itu kan luar biasa banyaknya. 2 tahun ini kan saya vakum karena saya bukan nggak mau mengajukan wilayah. Saya itu
perkasa. Nah ini bukan berbuat apa kok begitu dilapor padahal juga kehilangan duit jadi. Ya itu yang belum klarifikasi dari Jati dan Pak dari Kalongan. Monggo Pak RT nama dan Pak RT baru. Apakah yuk maju ke depan supaya kan sama Pak RT Saksi selaku pengurusnya bertiga. Monggo Pak RT Saksi. Saya mau tanya, ini kan tahun 2023 itu kan di Kebayoran Kampungan dapat bantuan HP, wujudnya jaringan ya, betul Pak? Nah, wujudnya jaringan dari Perkim itu kan menekankan karena sudah akhir tahun Pak RT berdua ke rumah saya ya sore rumah saya Pak Kades untuk penambahan jaringan sepanjang 1 kilo 180. Tolong dicukupi uangnya dulu sebesar 32 juta. Ya tanya. Betul sekali Bapak-bapak, ini untuk jaringan untuk Kalongan sampai Kampungan itu dulu masih kurang 1 kilo 80 meter, itu sekitar 32.500.000. Itu murni uang dari Pak Lurah. Saya suruh nyukupi Pak Lurah dulu, nanti kita izin dari warga, nanti saya mintai gitu, saya bilang gitu. Untuk sementara uang sudah dikembalikan sekitar 17,5 juta. Itu selainnya belum ada yang punya. Setiap saya pilih rohnya duit Mas, apa kita harus nekan? Kalau kita nekan ke warga kayaknya gimana gitu ya, selonggarnya aja. Yang penting kan tiap bulannya untuk beli pulsa, untuk perbaikan pompa udah ada dulu gitu. Yang kedua Pak RT, itu pembuatan sumur itu kan hibah dari Pak Yadi mutlak untuk kepentingan warga. Dan untuk pembangunannya baknya itu kan dibantu Pak Yadi 25 juta. Ada selaku yang punya wilayah pengurus tahu nggak? Ya betul sekali, itu untuk pembangunan Pak untuk Desa Kalongan itu pengeboran sama listrik, sebagian pembuatan bak itu Pak Yadi untuk baknya sekitar bantu 25 juta. Itu selebihnya dari Pak Lurah, kekurangan dari Pak Lurah. Nah itu kan kegiatan sudah di Komnam, dicek sama Perkim sama DPU, itu kan habisnya 85 juta. Oh iya Pak. Ya itu kira-kira apa yang dipertanyakan kaitannya untuk program di uangnya ini kan sebenarnya ini uang ini kan mau dimusyawarahkan, itu pengembaliannya desa untuk memusyawarahkan. Nah, untuk kaitan kegiatan ini kan saya terbuka lapang dada. Saya tidak anti kritik, saya tidak akan kritik, saran itu kan menjadi motivasi saya. Saya sekali lagi terima kasih atas konfirmasinya kepada saya dan lembaga desa dan selanjutnya
kan sebenarnya kemarin kan dia sudah, saya mohon maaf jemput terutama Pak RT apabila perkataan tutur kata saya terlalu ganteng. Jadi kan tahu posisi ini sekitar ini kira-kira jadikannya kesimpulan. Nah, monggo kaitan Jati Pak Warsito, Pak Kepala Sekolah dulu, monggo klarifikasi. Cinta mawon Pak enten berita acara ngoten niku proses iki berhitung Pak jelaske. Monggo niku sak jenengan tak betul tahu bab niku terserah dengan. Apunten niku kan tanggung jawab jenengan terhadap aset desa yang jenengan candi. Bukan sesuai prosedur, mulai rambut saya ngerti. Monggo Pak Cake, kira ada kan kira dari masyarakat itu membicarakan karene, jarine, koyo to duit junta apa urang. Biasanya kan ngomong itu wacana sih pun pelebar itu. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung saja, nama saya Suparmin, Kepala SD Negeri Jenong 1. Itu untuk klarifikasi penjualan pohon jati di tanah kas SD. Di murni itu dari SD, bukan dari siapa-siapa. Ide murni itu karena SD merasakan bahwa kamar mandi dan WC anak-anak itu mampet, tidak ada dana dari mana-mana, dan parkiran itu resah di depan halaman orang atau masyarakat banyak sekali. Kemudian ide tersebut sebenarnya sudah saya sampaikan ke sekolahan pihak guru, tetapi belum ada keputusan. Terus langsung Bapak Bejo selaku penjaga itu menjual, langsung Bapak Bejo menjual dengan harga langsung malam itu juga uang itu diserahkan kepada saya paginya dan dia pulang sebesar 15 juta dan lagi. Kemudian uang 15 juta itu dengan serentak tidak usahakan, terus mengumpulkan guru-guru saya serahkan ke bendahara dadakan, bukan bendahara sekolahan, tidak, bendahara dadakan. Ini dipegang Mbak gitu. Nah, kebutuhan saya itu daripada uang ini mubadir, saya salah kaprah. Ini salah kaprah, tetapi saya laksanakan untuk kepentingan umum, kanggo parkiran mari dan fasilitas kira-kira 130 anak kamar mandi dan WC. Nah, untuk rinciannya ini Bapak Kepala Desa dan Bapak BPD semuanya ditinggalkan. Rinciannya itu 15 juta itu untuk 2 tempat, habisnya 15 juta 184. Tombok kepala sekolah itu ada tombok, sing tombok sopoko, sing tombok itu di sidik-sidik sekolahan berikut cara ikut ketos. Mbak, nah, kok enten saged kesepakatan pembuatan aturan dengan tanda tangan.
maupun tanda tangan bahwa yang menjual kayu jati di SD Cempeng 1 itu Pak Kepala Desa memerintahkan Pak RT, dan itu jalur itu jenengan kan berarti yang merupakan boten saya untuk menjatuhkan saya itu jenengan kan ngerti aturannya. Nanti dulu ya, itu kan permaafan ya Bu, secara desa ya dipanggil. Nah di inspektorat ini kan sesuai BAP kan sampai yang perintahkan Pak Sekdes itu ada membaca. Itu kan setelah diketahui Bu, jenengan kan kalau perintah kembali Bu, notulennya ampun kata itu Magati dir lah Magati kok diganti dijual kepala desa, RT-nya ditinggal, itu kan ya sama saja. Nah monggo niku hae pembelaane jenengan secara aturan administrasi, secara orientasi kan jenengan kalau maaf kalau kan kalau jiwa ini kok gak mau apa lurah. Nah ditarik kan setelah diketahui penyidik, apa diketahui penyidik ibaratnya tahun yang laporan kan secukuput ke pulau tadi Bu. Saya sendiri tidak tahu kalau ada kekeliruan, kalau jenengan belum kepala sekolah saya terus kepala desa berkali-kali. Ya sudah. Nah berarti itu apakah Sekdes tidak membaca notulen, padahal itu perintahnya Sekdes. Monggo Pak Sekdes dari Bekasi. Bapak Ibu mohon izin saya menyampaikan terkait dengan notulen, saya mohon izin, mohon maaf Pak Lurah, dan itu saya sampaikan langsung ke kepala desa setelah saya dipanggil di inspektorat. Saya dari saya mengangsari itu salah saya, tidak mungkin saya menghindari, bukan mata saya. Dan saya menyampaikan oleh tim penyidik juga seperti itu. Saya tarik kembali karena memang dalam notulen itu keliru, dan karena itu tidak hanya satu kali kepala sekolah dan kepala desa itu suruh mengganti itu. Dan SD Cempeng 1 baru SD Cempeng 4, jadi bukan hanya kepala desa dan kepala sekolah seperti itu. Teman-teman mohon izin. Berarti ini dir kalau buatan terlibat atau jatuh di SD Cempeng 1 nggih. Nah otomatis niku nak kula boten terlibat jeneng kula dicatut sing enten niku kan nggih enten konsekuensine. Bu dir Bu. Ini Pak D. Nggih. Pun jenengan boten ngrasa kula Pak. Cek. Ayo Pak lanjut Pak. Kula ya nang ganti nang desa ya. Nggih. Ngapunten kedare dari Pak Camat. Ini kan jenengan selaku pimpinan baru, sangat maaf sekali Pak Camat apabila saya melangkahi jenengan. Ini ranah desa, secara pribadi, secara jabatan politik saya pertaruhkan untuk membersihkan nama saya. Dikarenakan apa? Kata-kata yang meluar di luar itu, koyo to, jarine to, kok tenang to, duit jadi tek Pak Lurah. Nah, enten salah setunggal rencang niku. Ora to, duit sakmene ribu unta, berangkat
nanti duit kok rene tasilei. Nah, konco-konco cedak ngeten-ngeten kan saya menjadi beban. Di semua lembaga saya selalu ditinju, dipertanyakan dari BPD, dari semua lembaga. Ada pertemuan saya selalu dipertanyakan uangnya kemana. Saya tidak akan pernah bicara kalau tidak ada fakta data relasi lapangan sesuai dengan hasil dari kejaksaan lewat inspektorat di BHP ini. Itu kan secara hukum sudah berkekuatan hukum tetap. Apabila ini Bapak Ibu tidak percaya, ini kan melibatkan bukan saya sendiri, 32 orang dipanggil untuk klarifikasi. Kalau nggak terbukti, ibaratnya kalau terbukti, apakah mereka tidak akan pakai baju oranye? Itu kan menjadi beban saya secara pribadi dan politik. Melibatkan segitu banyaknya orang kegiatan, sebenarnya itu kan bisa dibicarakan, bisa dimusyawarahkan, enggak dikit-dikit laporan, yaitu dari klarifikasi Pak Kepala Sekolah, yaitu monggo niku hak panjenengan, niku ranahnya panjenengan dan lain-lain. Nah, ini kan dari pihak inspektorat memberikan poin 4. Saya bacakan ya. Memerintahkan Kepala Desa Cemeng Kecamatan Sabung Macan untuk memberikan sanksi kepada 1. Sekretaris Desa Kecamatan Sabung Macan Saudara SR. 2. Memberikan sanksi, memerintahkan beri sanksi kepada Bayan Kaur. Yang kedua, poin B, Kaur Keuangan Desa Cemeng Kecamatan Sabung Macan Saudara RS. Yang ketiga, Bayan Kerep Desa Cemeng Kecamatan Sabung Macan Bendahara Desa Cemeng Kecamatan Sabung Macan. Ini kan mutlak, saya katakan mutlak ya, ini kan ranah saya, hak saya yang diberikan lewat inspektorat. Kira-kira saya kan selaku kepala desa, ini segenap lembaga desa kan hadir, saya